Kita belajar dari firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya baca ayat yang ganjil. Saya baca ayat 5, nanti Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ke-6, ayat 7 kita baca secara bersama-sama. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ya, sama-sama. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Amin. Ya. Siang hari ini saya berikan tema firman Tuhan, persembahan yang sempurna. Amin. Ya, persembahan yang sempurna. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, termasuk persembahan juga, ya, bukan selamanya berbicara tentang uang, ya, harta. Tadi di sini dikatakan bahwa korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Itu firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Ya, berarti Tuhan tidak mengutamakan persembahan berupa benda itu. Nah, nanti kita periksa mana yang Tuhan utamakan. Bukan berarti kita nggak perlu memberikan persembahan, bukan. Ya, dalam perjanjian lama dikatakan, janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa, kosong katanya. Nah, lalu bagaimana? Apa yang Tuhan maksud di sini? Ya, korban persembahan tidak aku kehendaki, kata Tuhan. Nah, ibadah dalam PL perjanjian lama identik dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Maka harus banyak ternak di situ. Ya, ada orang berbuat dosa, berarti dia nanti harus bawa domba, ya, atau lembu, baru dibawa ke bait Allah. Disembelihlah itu sebagai korban penghapus dosa. Imam-imam nanti orang lain mengerjakan itu, dibakarlah itu sampai habis. Ya, ada bagian-bagian tertentu bagian imam, ya, sisanya dibakar. Itulah dikatakan korban penghapus dosa. Ada korban-korban yang lain lagi, ada korban syukur lagi, ya. Nah, semua itu identik dengan korban binatang, korban bakaran dan korban sembelihan. Dan itulah tugas para imam dan lewi, membakar korban yang dibawa umat Tuhan ke bait Allah. Ya. Akan tetapi kedatangan Yesus ke dunia itu membarui sistem pengorbanan itu. Nah, jadi sejak kedatangan Yesus dunia gak ada lagi korban-korban bakaran, korban sembelihan. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah datang menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Amin. Karena Tuhan tahu mana mungkin binatang bisa menghapus dosa manusia, iya kan? Hanya darah Yesus yang sanggup menghapuskan dosa seluruh dunia, ya, dan sekali untuk selamanya. Jadi pengampunan atau penebusan itu sudah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, jadi sekarang kita umat Tuhan, kalau kita ingin diampuni, ya, dosa bisa dihapuskan, kita tinggal datang saja mengaku kepada Yesus, maka dosa kita sudah diampuni. Nah, kita katakan Allah itu setia dan adil. Amin. Kalau kita datang dan mengaku kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Nah, jadi tapi saya lihat, ya, sampai sekarang masih ada juga orang, nah, biasanya orang Batak, ya, ada orang bersalah atau melakukan kesalahan, ya, dengan keluarga lain atau dengan tetangga. Ada juga mereka yang diperdamaikan dengan binatang. Harus potong dulu babi, baru mereka mau berdamai. Ya, itu. Banyak orang Batak seperti itu. Jadi diperdamaikan dengan itu daging tadi. Bayangkan sekarang mahalnya babi 1 ekor, ya, bisa sampai 1 juta. Itu belum nasinya, ya kan? Untuk memperdamaikan. Padahal itu masih
sebatas mereka. Kepada Tuhan belum ada perdamaian, ya kan? Padahal udah. Nah, seharusnya ya perdamaian itu dilanjutkan kepada Tuhan, atau lebih dulu berdamai dulu dengan Allah. Amin. Berdamai dengan Allah. Baru nanti ya kita dengan sendirinya hati kita akan diubahkan. Baru kita berdamai dengan orang lain. Kalau diperdamaikan dengan apa tadi itu, daging babi tadi itu, bisa aja mereka berdamai tapi hatinya masih panas kan gitu kan? Karena udah keluarga, ayo berdamailah, ngapain? Demi keluarga, maulah. Apalagi makan daging babi tadi itu. Tapi ya kita jangan seperti itu lagi. Darah Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, maka kita juga harus berdamai dengan semua orang. Ya. Nah, jadi jangan sampai pengorbanan tadi itu sia-sia. Ya. Nah, jadi yang sebenarnya ya marilah kita ya berdamai dengan Allah, ya, baru nanti dengan sendirinya hati kita juga damai melihat semua orang. Walaupun orang mungkin ya membuat kita sakit hati dan sebagainya, karena sudah ada damai di hati kita, kita nggak bermasalah lagi dengan mereka. Amin. Iya. Nah, kembali, jadi persembahan yang Tuhan sukai bukan korban sembelihan atau korban bakaran. Apa yang Tuhan inginkan? Tubuh kita ini secara totalitas, ya, inilah yang Tuhan inginkan kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Sejalan dengan hukum kasih yang utama, yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi totalitas hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan korban-korban sembelihan tadi itu, bukan korban bakaran itu. Ya. Nah, jadi di akhir zaman ini kita harus tahu mana yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya. Ada yang kita dikatakan seorang Farisi, ya, yang ingin mengikuti Yesus. Dia berkata, Yesus atau Guru, aku ingin mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi, katanya. Apakah Yesus langsung sambut? Enggak. Ya. Apa dia katakan? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, artinya yang Tuhan kehendaki itu adalah tubuh di mana Yesus sebagai kepala, ya kan? Yesus yang memerintah hidup kita. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, tapi nanti hidup kita tetap dalam keinginan kita yang berjalan bukan keinginan Tuhan, ya nggak diterima. Jadi yang Tuhan inginkan adalah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita ini bagaikan tubuh tanpa kepala, lalu masuklah Yesus menjadi kepala. Amin. Ya. Kan banyak sekarang umat Tuhan, ya, mengaku juga umat Tuhan, ya, tapi tetap dipimpin oleh hatinya sendiri, dipimpin oleh pikirannya sendiri. Memang dengan firman Tuhan, tapi bukan firman yang dilakukan. Tetap juga keinginan hatinya. Berarti menolak Yesus sebagai kepala. Tuhan abaikan. Seberapa banyak pun nanti korbannya, persembahannya, Tuhan tidak terima. Ya, aku tidak menghendaki korban-korban sembelihan, korban bakaranmu itu, katanya. Yang Tuhan inginkan adalah tubuh kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, kembali Pak, coba diulang ayat yang ke-7 dalam Ibrani pasal 10 tadi. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Iya. Nah, jadi yang Tuhan inginkan, ya, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai tubuh, lalu melakukan apa yang diperintah oleh kepala, itulah Yesus, itulah firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi ada kata di sini,
untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi kedatangan kita kepada Tuhan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, baru nanti Tuhan suka. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah persembahan yang sangat Tuhan senangi. Jadi persembahan tubuh, jiwa dan roh. Ya. Seperti yang di awal tadi itu, apa yang dipersembahkan hanya itu buah tangan atau pemberian. Ya, banyak juga umat Tuhan datang kepada Tuhan, istilahnya datang kepada Tuhan, ya. Tahu datang ke gereja, tapi tidak memberikan tubuhnya, hidupnya kepada Tuhan. Yang diberikan apa? Oke lah, ada persembahannya, ya. Ada korban untuk pembangunan, ada janji iman, ya. Tapi itu masih tetap sebagai korban bakaran apa tadi? Tidak melayani Tuhan, tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, belum Tuhan kehendaki, belum berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi yang Tuhan inginkan seluruh tubuh kita ini, ya, hati kita, pikiran kita, ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi banyak persembahan umat Tuhan ditolak karena pertama orangnya belum berdamai dengan Allah, belum ya diterima oleh Tuhan. Nah, jadi yang pertama hidup kita dulu. Amin. Ya, dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-8, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. iya. Jadi harus sampai ke sini. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Yang melakukan itu apa? Kepala atau tubuh? Tubuh kan, tangan kita bekerja, kaki kita berjalan memberitakan firman Tuhan, kaki kita berjalan menuju tempat ibadah. Ada juga punya kaki tapi nggak mau berjalan ke rumah Tuhan. Berarti tubuhnya belum diberikan kepada Tuhan. Lalu sini katakan, Taurat-Mu atau firman-Mu ada di dalam dadaku, di dalam hatiku. Kalau minggu lalu masih ingat minggu lalu firman Tuhan, ya. Perkataan siapa yang kita pegang? Itu kan? Perkataan siapa yang ada di dalam pikiran hati kita? Banyak orang perkataan manusia, ya kan? Perkataan nenek moyang, ya. Yang Tuhan suka sini, Taurat-Mu, firman-Mu ada dalam dadaku. Amin. Amin. Ya. Jadi tubuh kita melakukan firman, atau pertama hati kita ada firman Tuhan, itu nanti mengerjakan seluruh tubuh kita, pikiran kita, baru kita suka melakukan kehendak Allah. Amin. Kalau hati kita sudah dikerjakan oleh firman Tuhan, maka seberat apapun tuntutan firman Tuhan gak masalah bagi kita. Tapi kalau hati kita tidak dikerjakan, jangankan melakukan pekerjaan Tuhan, datang beribadah saja pasti sangat berat, ya kan? Pantatnya ini lengket di kursi rumahnya itu, kayak punya lem. Kakinya bagaikan apa namanya, pakai sepatu besi, jadi berat untuk berjalan ke gereja atau ke tempat ibadah. Karena hatinya belum dikerjakan firman. Tapi ketika hati kita dikerjakan, ya, siang-siang seperti ini, panas-panas seperti ini, ya, waktunya orang mengantuk, ya, atau bagi sebagian waktunya mencari kayu, kan gitu kan, mencari siput, kerang dan lain sebagainya. Tapi kita berikan hati kita, tubuh kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Ketika ya MC katakan mari berdiri, ya berdiri, melompat, menari. Ya, kalau hatinya belum diberikan kepada Tuhan, nanti dia bersungguh-sungguh di tempat duduknya. Berdiri lagi, capek duduk berdiri, kan? Jadi semua itu tergantung kepada hati yang mau dikerjakan oleh firman.
Nah, kembali, apa yang Tuhan tuntut dari kita umat Tuhan? Kan di sini umat Tuhan semuanya. Amin. 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 Lalu apa yang Tuhan tuntut? Korban sembelihan, korban bakaran tidak Tuhan sukai tadi. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Ya, tubuh kita. Amin. Kita menjadi tubuh Yesus sebagai kepala. Jadi seluruh keberadaan kita, atau istilah sekarang, totalitas hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita bagi Tuhan. Amin. Amin. Tahan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi sekali lagi, yang Tuhan tuntut bukan sekedar persembahan kita. Seberapa banyak pun persembahan yang kita berikan, ya Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Tuhan nggak bisa disuap, ya kan? Nggak bisa disogok. Kenapa nggak bisa disogok? Karena semua alam semesta adalah kepunyaan Tuhan, termasuk kita ini kepunyaan Tuhan. Apa yang mau kita berikan? Tuhan, hartaku yang diberakit itu masih ada satu petak di situ, rumah, tanah dan sebagainya. Sama mulai itu Tuhan katanya. Bodoh kali. Itu kan semua dunia punyaku kata Tuhan. Tuhan, masih ada perahuku. Itulah sama Tuhan. Itu apa Tuhan naik perahu? Berjalan di atas air pun Tuhan bisa, ya kan? Amin. Amin. Yesus bisa berjalan di atas air? Bisa. Bisa. Jangankan Yesus, Petrus muridnya pernah berjalan di atas air. Jadi harta kita itu Tuhan tidak suka sebenarnya, ya kan? Yang Tuhan inginkan hati kita itu kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi yang Tuhan tuntut, ya, adalah hidup kita. Coba dulu dalam Yesaya pasal 1, ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-11, ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Iya. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Kalau tanya di sini, korban siapa paling banyak di sini? Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Firman Tuhan. Terus Pak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Nah, kata si Tuhan, jemu. Tahu jemu? Bosan. Apa lagi? Bosan. Bila ku ingat dirimu, katanya. Benci bila lihat korbanmu. Ya, Tuhan benci, jemu, bosan melihat korban-korban kita. Ya, korban darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai, kata Tuhan. Ya, gimana? Ngeri juga ya. Kalau sampai Tuhan katakan, bosan aku lihat kalian di sini. Apakah Tuhan mau bilang seperti itu? Mau, kalau kita belum sepenuh hati menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Tapi ketika hati kita sudah dikerjakan firman Tuhan, sekecil apapun korban kita, itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Dalam Matius pasal 5 itu dikatakan, yang memberikan air sejuk secangkir saja pun, itu air sejuk secangkir saja pun tuh, kalau agglomerasi itu paling 500 satu kan? Ada 500. Merek-merek, nggak usah merek aqua dulu. Kalau merek-merek yang lain itu, ya karena 45 biji dia apa kan? 48 satu dus. Ya, kalau kita hitung per biji mungkin nggak sampai 500. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang lagi haus satu cangkir air, Tuhan perhitungkan. Amin. Ya, kita tidak akan kehilangan upah. Nah, jadi yang Tuhan tuntut, yang Tuhan suka, ya, adalah hati kita. Ya. Karena apa? Pada dasarnya kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kita ini milik Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari sejak penciptaan, ingat ya, sejak penciptaan
Tuhan sudah menunjukkan bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk kita manusia. Amin. Atau coba tunjuk tangan dulu. Yang merasa bukan ciptaan Tuhan, tunjuk tangan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan mungkin kita ciptaan iblis. Amin. Ya, ciptaan Tuhan. Ya. Kalau ciptaan Tuhan itu milik siapa? Milik iblis atau milik Tuhan? Milik Tuhan. Siapa yang menciptakan itu berarti miliknya. Ya kan? Kalau kita ini ciptaan Tuhan berarti kita milik Tuhan. Nah, coba bilang dulu sama kiri kanan, kamu itu milik Tuhan, Lord. Kamu itu milik Tuhan. Sudah semua? Katakan lagi, aku milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berarti ya sudah sadar kan bahwa kita milik Tuhan kan? Iya. Nah, berarti yang Tuhan inginkan hidup kita sepenuhnya, bukan hanya persembahan. Ya. Yang kedua, ya, tadi kita milik Tuhan kan? Ciptaan Tuhan, amin. Tuhan tidak pernah menjual atau menggadaikan satupun dari ciptaannya itu. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan tidak pernah menggadaikan atau menjual ya ciptaannya karena kekurangan uang. Manusianya ya mungkin ada hutangnya, digadaikan dulu motornya ke Pegadaian. Tahu Pegadaian? Tahu. Nah, Pegadaian. Ada uang kan? Yes. Amin. Ada uang orang minta utang jadi Iya. pada. Menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. Tapi banyak juga tanpa masalah. Sabar. Nah, karena apa masalahnya? Karena sampai kalau sudah jatuh tempo itu jadi milik mereka. Nah, nggak bisa lagi tebus. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menjual kita sehingga kita menjadi milik orang lain, menjadi milik iblis. Amin. Amin. Berarti dari awal kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kita yang sering menjual diri kita kepada dunia, kepada iblis lewat dosa. Karena dosanya kita tergadai menjadi milik iblis. Oke lah. Seperti itu kejadiannya. Dosa membuat kita tergadai. Tapi kematian Yesus di kayu salib itu sudah menebus kita kembali menjadi milik Allah. Amin. Jadi sekarang kita milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Tapi seringkali manusia tidak sadar dirinya milik Tuhan. Datang ke gereja, ya, tidak hatinya, tidak sepenuh hati dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Terkadang hanya masih rutinitas. Terkadang hanya persembahannya. Jadi memang datang ke gereja, tapi gak ada pujian, mungkin diam-diam aja, gak ada persembahannya, gak mau persembahkan hidupnya melayani Tuhan. Amin. Itu keadaan manusia. Nah, jemaat Tanjung Gundap, ya, mari kita belajar mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan sudah selama ini sudah beribadah di tempat ini, mari berjuang memberikan lebih lagi. Hati kita ya selalu berpikir apa Tuhan yang ingin kupersembahkan kepada, apa yang bisa kulakukan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu di sini bisa belajar nanti bagaimana memimpin pujian dulu. Amin. Ya. Bagaimana singing, belajar pujian-pujiannya, ya, supaya jangan hanya membawa persembahan yang tadi itu, tapi mulai meningkat jadi pelayan Tuhan. Amin. Ya. Memberikan tubuh melayani Tuhan. Baru hati kita diisi oleh firman Tuhan. Amin. Iya. Jadi kita sudah ditebus ya untuk menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Masalahnya banyak umat Tuhan sampai sekarang, ya,
hanya memberikan uangnya, tapi tubuhnya belum diserahkan, ya kan? Hanya memberikan persembahan yang materi. Tuhan katakan, untuk apa persembahanmu yang banyak-banyak itu, kalau hatimu belum dikerjakan firman Tuhan? Tapi ketika hati kita sudah dikerjakan, ya, kalau hati kita sudah dikerjakan firman, kita tidak berat memberikan apapun untuk Tuhan, ya kan? Tubuh kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Itu tadi, kalau belum dikerjakan, bisa juga kikir dalam segala hal. Kikir dalam tenaga, kikir dalam persembahan, ya, kikir memberikan suara memuji Tuhan, kikir membantu orang lain, kikir dalam berbelas kasih. Yang sudah dilihat temannya butuh bantuan, dia pura-pura nggak lihat. Ada juga kan? Kalau kita menolong orang lain, berarti kita sudah memiliki kasih Allah di dalam diri kita, iya kan? Itu yang Tuhan inginkan. Hati yang sudah dikerjakan Tuhan, kita bisa memberikan apa saja kepada Tuhan, dan pasti itu berkenan kepada Tuhan. Tidak Tuhan tolak lagi, ya. Persembahan apapun yang kita berikan, Tuhan pasti berkenan, ya. Karena kita sudah didorong oleh firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan? Kembali dalam Yesaya pasal 1 tadi. Tobat lebih baik. Ya, bertobat lebih baik dari korban persembahan. Jadi bertobat dulu, baru nanti persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Iya, nggak lagi nanti. Kalau sudah bertobat, artinya kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau sudah bertobat, kita sudah ada pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau sudah ada pengenalan akan Tuhan, kita tahu mana yang Tuhan inginkan. Persembahan mana yang membuat hati Tuhan senang. Itu yang dilakukan, yang menjadi perbedaan antara Habel dan siapa tadi? Kain dan Habel, ya. Nah, Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak. Ya, ada hubungan yang tadi. Kenapa? Habel pastinya sudah ada pengenalan akan Tuhan. Ya, maka dalam kitab Ibrani dikatakan, karena iman Habel memberikan persembahan yang terbaik, ya kan? Kalau kita sudah dikerjakan firman, hati kita ada iman, sudah ada pengenalan akan Tuhan, kita tahu, oh ini persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pasti diterima Tuhan. Ya, enggak Tuhan kata, untuk apa korbanmu itu? Muak aku, bosan, katanya. Itulah korbannya Kain, sehingga ditolak. Sudah ditolak, panas hati lagi dia, bukannya malah bertobat, sehingga meningkat dosanya, jadi pembunuh. Coba ayat yang ke-13, Pak. Ya, Yesaya 1:13. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Iya. Jangan dilarang Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, yang tidak Tuhan sukai. Ya. Baru kalau ayat 14, semua itu menjadi beban bagiku, kata Tuhan. Semakin kita beribadah, semakin menambah beban Tuhan. Karena Tuhan makin benci. Kalau kita melihat kalau kita benci kepada seseorang, maka apapun yang dia lakukan itu semakin menambah sakit hati kita, ya kan? Iyalah itu. Mental kali dia katanya. Padahal orang jalan biasa-biasa aja kan. Tapi di dasar hati kita sudah tidak senang, gila gayanya itu. Nah, sok-sokan itu. Itu kalau ada kebencian. Ya, ayat 15, kalau kita berdoa, katanya Tuhan tidak dengarkan lagi, Tuhan memalingkan muka. Sekalipun berkali-kali berdoa, katanya Tuhan tidak dengarkan. Kenapa? Karena belum ada pertobatan. Kita belum memberikan hati kita dikerjakan Tuhan. Maka dikatakan di sini,
bertobat lebih baik daripada korban persembahan. Artinya kita utamakan dulu perubahan hati kita. Amin. Iya, mari dulu berikan hati kita dikerjakan firman. Kemudian dalam Mazmur tadi itu, Tauratmu ada di dalam dadaku. Marilah hati kita ini menjadi tempat kediaman firman. Amin. Baru nanti tubuh kita ini juga sejalan. Apa yang kita lakukan? Apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi sekali lagi persembahan yang Tuhan inginkan adalah hidup kita seutuhnya. Ya, tubuh yang suka melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hati kita sebagai tempat firman Tuhan. Pikiran kita yang selalu memikirkan apa yang Tuhan sukai. Ya, bukan lagi memikirkan bagaimana supaya orang itu jatuh, bagaimana supaya usaha orang itu bangkrut, ya. Tapi berusaha membangun. Amin. Ya, membantu orang lain. Ya. Pertama tadi bagaimana apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita, apa yang kita lakukan. Nah, jadi inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Persembahan kita pun nanti diterima Tuhan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Kita berdoa.